semuanya, di sini kita akan membahas mengenai hubungan enzim dengan sistem pencernaan. Perkenalkan, nama saya Dava Zaneta Widyadari, nomor absen 6 dari kelas 12A. Perkenalkan, nama saya Ferdian Saga Wahyuda dari kelas 12A, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Sabita Liviarian dari kelas 12A, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Mardatil Hadiyula, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Anissa Fauzia Rahma dari kelas 12A, nomor absen 3. Hai teman-teman, aku sedang memakan buah stroberi yang segar ini. Teman-teman, menurut kalian apa yang terjadi pada stroberi ini ketika aku makan? Apakah menghilang atau hancur? Bagaimana kalau kita cari tahu? Ayo! Semua makanan yang kita makan akan pergi menuju sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ pencernaan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Stroberi yang masuk ke dalam mulut kemudian dicerna secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanik artinya proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi lebih kecil dengan bantuan alat pencernaan. Sedangkan secara kimiawi artinya proses pencernaannya dibantu oleh enzim-enzim pencernaan. Saat stroberi dikunyah, maka kelenjar air liur akan menghasilkan enzim amilase petialin. Enzim amilase petialin yaitu enzim amilase yang diproduksi oleh kelenjar ludah dan bertugas memecah karbohidrat atau patih menjadi gula sederhana di dalam mulut. Setelah dari mulut, stroberi menuju ke kerongkongan. Kerongkongan panjang 20 cm. Makanan bergerak dalam waktu 6 detik. Di dalam kerongkongan ada gerak peristaltik. Jenis gerak peristaltik mendorong makanan di dalam sistem pencernaan. Kerongkongan tidak memiliki enzim. Selanjutnya yaitu di lambung. Makanan disimpan di lambung 2-5 jam. Selama makanan di lambung bercampur dengan getah lambung. Pencernaan lambung secara kimiawi. 1. Asam klorida atau HCl. Membunuh kuman yang ikut bersama makanan. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang membuka dan menutupnya sfinkter pilorus dan merangsang sekresi getah usus. Yang kedua ada pepsin, memecah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada lipase, mencerna lemak. Dan yang keempat ada renin, menggumpalkan kasein dalam susu. Pankreas menghasilkan getah pankreas. Yang pertama natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat untuk menetralkan keasaman di usus. Yang kedua amilase yang berfungsi untuk menghidrolisis pati menjadi maltosa dan glukosa. Yang ketiga ada lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi campuran asam lemak dan monoglycerida. Yang keempat ada tripsin dan chymotrypsin yang berfungsi untuk memecah molekul protein. Yang kelima ada peptidase membantu hidrolisis peptisida menjadi asam amino. Dan yang keenam nuklease yang berfungsi untuk menghidrolisis asam nukleat atau RNA dan DNA komponen nukleotida. D. Usus halus. Usus halus panjangnya 7 meter dibagi menjadi 3 bagian. Usus 12 jari atau biasa disebut dengan duodenum, panjangnya 12 cm. Bagian yang kedua adalah usus kosong atau biasa disebut dengan jejunum. Usus kosong ini pada orang meninggal, usus ini kosong. Pada bagian usus yang ketiga adalah usus penyerapan atau biasa disebut dengan ileum. Usus penyerapan atau ileum ini dilapisi tonjolan filus atau setiap filus seperti jari mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfe. Permukaan usus sebesar 75.000 cm persegi. Kemudian menuju usus besar. Usus besar memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu sekum. Sekum memiliki bentuk yang menyerupai kantong. Fungsinya untuk menghubungkan ileum atau bagian akhir dari usus halus dan usus besar. Bagian ini disebut usus buntu atau appendix. Yang kedua adalah kolon atau usus tebal. Kolon merupakan bagian terpanjang dari usus besar. Berfungsi untuk mencampur kimus dengan enzim saluran cerna serta menyerap air dan elektrolit untuk membentuk feses. Yang ketiga adalah rektum atau poros usus, merupakan bagian akhir dari usus besar yang menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Bagian ini berfungsi untuk menampung feses dari usus besar. Dan ujung dari sistem pencernaan adalah anus. Saat rektum penuh, tubuh akan merasakan dorongan untuk buang air besar. Sfinkter anal internal berelaksi dan mendorong tinja dari rektum ke dalam lubang anus.
Oleh karena itu, sfinkter anal eksternal rileks, tinja akan bergerak keluar dari tubuh melalui anus. Fungsi anus ini bisa optimal karena dukungan dari berbagai jaringan dan organ lainnya. Salah satunya adalah saluran anus. Ini adalah tabung dengan panjang sekitar 4 cm yang menghubungkan anus ke rektum, area penahanan feses. Persimpangan antara rektum dan saluran anus ini bernama garis anorektal. Nah, itulah teman-teman yang terjadi pada makanan yang kita makan. Senang sekali bisa belajar tentang pencernaan manusia. Sampai jumpa lagi.